Bang, itu urgensinya apa sih didirikan penegak negara NKRI? Wah, jadi dalam rangka melihat situasi bangsa dan negara ini yang hampir di semua lini kehidupan itu sudah terjadi suatu hal yang degradasi. Nah, jadi ini yang sangat memicu dan memberikan suatu semangat tersendiri kepada saya sebagai Ketua Umum Penegak NKRI untuk segera melakukan suatu terobosan-terobosan di dalam rangka untuk bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Hanya kalau kita berbicara dalam kapasitas pribadi, tentunya sesuatu itu kan tidaklah akan menjadi sesuatu yang bisa berdampak. Maka itu yang membuat saya terpanggil dan dengan swadaya dan mandiri untuk membuka organisasi ini dan mendirikan supaya bisa melakukan langkah-langkah yang konkret seperti apa yang sudah saya katakan tadi gitu. Sejak kapan dibentuk? Ini kita sebetulnya sudah lama. Kalau di dalam semangat itu bukan hanya baru saat ini saja, itu sudah lebih kurang 4 atau 5 tahun yang lalu itu sudah ada secara semangat. Cuma tentunya kan secara fisik ini baru bisa terlaksana dan terwujud lebih kurang 1 tahun yang lalu. Nah, jadi dalam perjalanannya ya kita tetap mengacu kepada apa yang menjadi semangat awal. Jadi ya seperti yang Anda lihat sekarang ini, ya sudah seperti inilah bentuk fisik. Dan kemudian kita sudah berhasil untuk membentuk cabang di tingkat provinsi, yang kemudian nanti akan dilanjutkan lagi kepada provinsi-provinsi yang lain. Gitu. Ada berapa provinsi? Sekarang untuk sementara kita yang sudah faktual, itu sudah 3 provinsi. Yang sudah faktual dalam arti kata mereka sudah mendapatkan legalitas untuk dalam bentuk SKT ya, yang dikeluarkan oleh Depdagri setempat tingkat provinsi. Terus kemudian secara fisik sudah ada 3 provinsi yang terdata sampai sekarang. Gitu. Nah, ini tadi secara konkretnya aksinya seperti apa? Aksi maksudnya dibentuknya penegak NKRI pada pemerintah. Kalau kita sebetulnya akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam upaya melakukan langkah-langkah, yaitu pendampingan, terus kemudian mempertahankan asas-asas NKRI ini, kan begitu. Jadi kalau kita berbicara soal NKRI, berarti kan di situ ada sistem, terus ada dasar daripada sistem itu yang dikatakan aturan. Aturan awal itu kan ada asal muasalnya. Nah itu yang kita harus protek bersama-sama. Sebetulnya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi, tapi ini adalah menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan rakyat. Cuma kan kalau kita berbicara soal itu dalam situasi sekarang ini, ya, kita tidak bisa mengharapkan kepada rakyat secara serta-merta, karena biar bagaimanapun rakyat juga punya suatu beban. Dia sudah beban di dalam menghadapi situasi kehidupan dia ya, secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok. Jadi ya kitalah sebagai anak bangsa yang masih care dan peduli, lalu kemudian mempunyai sedikit kemampuan untuk melakukan upaya yang lebih mengacu kepada asas legalitas, dan itu menyangkut hak ya, hak kita sebagai warga negara untuk melakukan upaya pengembangan potensi diri di dalam berkelompok dan lain-lain ya. Itu yang kita lakukan sekarang. Makanya kita harus bangun secara organisasi supaya itu betul-betul profesional, dan ini tidak terkesan hanya sekedar hal yang dibicarakan saja lalu kemudian selesai. Nah makanya kita hadir karena itu semua. Jadi adanya penegak NKRI karena ada masalah sebenarnya, ada gangguan-gangguan terhadap
kebinekaan itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara itu memang sudah barang tentu. Nah, hanya saja kita harus arif dan bijaksana. Makanya kenapa kita mengatakan itu penegak NKRI, berarti terkesan ada yang reot di sini. Yeah. Nah, kalau kita mengatakan reot, berarti ini harus ditegakkan supaya dalam perjalanan bangsa ini ke depan, ya toh, ini tidak akan berpencar. Yang kita inginkan, kita berjalan dari awal bersama-sama, lalu kemudian kita mencapai finish, dalam arti kata sampai hayat di kandung badan, itu tetap juga harus bersama-sama. Yeah. Itu. Jadi itu yang menjadi concern kami sebagai organisasi yang menamakan diri penegak NKRI untuk melakukan pembenaran-pembenaran dan pelurusan-pelurusan sistem yang notabene itu mungkin sudah banyak yang tersimpangkan. Makanya dalam segala kesempatan saya selalu mengatakan bahwa di sini sudah ada distorsi dan ini harus segera dikoreksi kalau kita menginginkan bangsa ini ke depan menjadi solid. So kalau kita tidak solid berarti kita tidak akan bersatu. Nah, ada kan pepatah mengatakan bersatu kita teguh, kalau bercerai itu kita runtuh. Yeah. Jadi itu sudah sebetulnya sudah sangat harga mati sebetulnya. Hanya kenapa sangat ironis dalam konteks ini kan semua orang kan bukan rahasia umum lagi ini. Lalu kenapa tidak ada yang saya dengar itu anak bangsa itu yang konsen membicarakan soal itu dan melakukan gitu secara nyata. Bukan hanya sekedar wacana atau hanya sekedar cuap-cuap. Karena ini adalah perjuangan sebetulnya. Gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab semua anak bangsa. Jadi bisa kita tahu kira-kira kelompok-kelompok mana aja yang mengganggu kebinekaan itu sendiri? Wah, saya tidak mengatakan secara eksplisit kelompok mana, tetapi yang saya mau ingin tegaskan, siapa yang tidak konsen terhadap Bhinneka Tunggal Ika, ya berarti termasuk dia di dalamnya yang mau berusaha untuk mengganggu kebinekaan itu. Itu saja. Kepentingan mengganggu itu apa nih? Memang mau ada diarahkan sebagai negara agamis seperti itu? Ya kalau saya mau mengatakan itu, saya tidak bisa berandai-andai pada sekarang ini. Cuma yang saya lihat ada kecenderungan, gitu. Kalau mau mengatakan soal itu ada kecenderungan. Nah ini yang kita harus cegah. Jadi ini tidak boleh terjadi. Karena kalau kita berbicara tentang NKRI, di situ kita tahu betul bahwa NKRI ini terdiri daripada keberagaman suku, terus etnis, terus agama, kelompok dan lain-lain. Nah, ketika bangsa ini sudah dibentuk, lalu didirikan, terus kemudian sudah mendapat dasar negara dan lain-lainnya, ini harus dijaga. Ini tidak boleh dalam perjalanan yang lalu kemudian sekelompok orang pinginnya seperti apa terus kemudian dirubah, ini salah. Tidak boleh. Dan yang berhak merubah itu semua hanyalah tokoh-tokoh pendiri bangsa yang pada saat itu menamakan dirinya PPKI. Telah diketuai oleh Bung Karno sebagai founding father pada saat itu. Lalu kalau mau dirubah, ya bangunkan dulu mereka, baru bisa merubah. Kalau tidak ada, karena tidak ada delegasi daripada Bung Karno sebagai tokoh pendiri, sebagai ketua PPKI pada waktu itu untuk mengatakan bahwa bangsa ini titipkan kepadamu, lalu kemudian silakan yang mau bikin apa ke depan. Tidak ada. Hanya dikatakan bangsa ini kutitipkan kepadamu, kutitipkan bangsa ini kepadamu. Artinya itu adalah barang titipan, bukan barang kita. Makanya kita harus menjaga dengan apapun keberadaannya. Itu. Nah ini sampai kapan, Bang? Cabang-cabangnya akan terbagi provisi secara total sampai kapan? Nah ini kalau saya target ini secara nasional ini dalam kurun waktu 1 tahun ya minimum kita bisa mencapai target 70%. Dalam kurun waktu mulai dari sekarang sampai 1 tahun ke depan. Itu lebih kurang 70% DPW atau tingkat provinsi itu kita bisa memiliki semua kepengurusan di sana. Otomatis ada kan asumsi dari banyak pihak ini akan dipilih sebagai parpol gitu. Enggak seperti itu. Ya, saya kira masalah parpol atau bukan parpol itu sebetulnya bukan tujuan awal kita. Tapi kalau toh memang dalam perjalanannya nanti memang terjadi nuansa yang akan mengarahkan ke sana, ya apa boleh buat. Ya memang kita harus mengambil sikap juga tentang itu. Karena itu adalah bagian daripada kita untuk melakukan langkah-langkah politik sehingga kita bisa berbicara tentang kepentingan masyarakat luas. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Cuma tentunya bukan itu, sekali lagi bukan itu menjadi tujuan awal kami.
agak kritikan terhadap pemerintahan sekarang ini? Oh, sangat banyak sebetulnya. Ya, seperti kalau saya lihat itu, istilahnya sekarang itu kenapa kita konsen kepada langkah-langkah yang orientasinya kepada pemberdayaan. Karena yang terlihat sekarang mungkin ya, saya belum melihat secara secara realitas. Tapi yang saya lihat, barangkali ini pemerintah ini sudah melakukan yang terbaik. Tetapi yang terjadi sekarang bahwa tidak ada suatu kebijakan itu yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang notabene memang itu harus membutuhkan dan harus menerima. Nah, makanya kita itu turun di situ, ranahnya di situ. Itu yang menjadi konsen kami sekarang. Nah, ini sekarang gereja makin sering diganggu ini, Bang. Kemarin di Bandung. Bagaimana? Ya, banyak kaum minoritas khususnya gereja makin sering diganggu ini. Nah, sebagai ketua penegak yang itu. Nah, makanya disitulah kita punya proporsinya keberadaan kita di dalam suatu lembaga ataupun organisasi yang menamakan dirinya sebagai penegak. Nah, harus berperan serta dan berperan aktif di dalam memberikan pemaparan kepada semua komponen bangsa termasuk pemerintah supaya kita konsen terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu. Nah, tentunya kan kita bisa merujuk di dalam suatu pertemuan yang mungkin katakanlah itu ya dari semua tokoh, elemen akademisi, lalu kemudian sejarawan, budayawan, tokoh-tokoh yang lain-lain. Nah, bisa berbicara tentang komposisi bangsa ini. Lalu kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang bisa mengakomodir semua kepentingan. Akhirnya ya akan tercipta suatu nuansa yang aman dan damai gitu. Bagaimana Bang semacam kesepahaman kolektif bahwa negaranya memang ideologinya Pancasila, sedangkan ada sejumlah partai-partai agamis yang mengusung ideologi agama tertentu? Sebetulnya yang saya katakan, tidak boleh sebetulnya ada asas-asas lain di luar daripada asas yang kita sudah sepakati bersama. Di sini saya katakan bahwa pemerintah itu harus mempunyai suatu sikap yang tegas. Sikap yang tegas tentunya dia akan melindungi apa yang sudah menjadi dasar. Kan begitu. Lalu kemudian dia akan berpaling dan akan melihat dan akan berpihak kepada kepentingan semua golongan. Karena dia ada atas nama semua rakyat Indonesia. Kan begitu. Jadi ya ini yang menjadi suatu dilematik. Makanya kita perlu ada untuk melakukan suatu terobosan-terobosan dan upaya-upaya supaya kita bisa duduk di satu meja, lalu kita diskusikan tentang itu, kemudian kita bisa carikan solusinya. Jadi ada gak semacam asumsi bahwa memang upaya Pancasila ini mau dilengsarkan, digeser jadi digantikan dengan ideologi tertentu, yang abang lihat sejauh itu? Ya, ada sedikit kecenderungan yang saya lihat. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya sebagai salah satu komponen anak bangsa, saya tidak rela kalau itu terjadi. Makanya saya melakukan suatu upaya perjuangan melalui apapun dengan cara saya, sekalipun saya memang menyadari dengan segala keterbatasan saya, tetapi saya minimum sudah melakukan, dan ini akan terus dijalankan supaya NKRI ini tetap tegak. Jadi tidak ada satupun alasan untuk melakukan suatu perubahan daripada asas dasar tunggal kita, asas bernegara kita. Itu tidak boleh terjadi. Sampai kapanpun tidak boleh terjadi itu. Jadi hampir sama dengan Nasdem juga, Bang, restorasi gitu. Iya, saya kira mungkin mirip, tetapi substansi daripada langkah-langkahnya mungkin berbeda. Tapi ya istilahnya secara semangat ya mungkin mirip. Saya juga masih kurang tahu, baru saya sering dengar-dengar, tapi ya barangkali seperti itu. Udah ada semacam audiensi dengan pemerintah, mungkin dari menteri atau? Untuk sementara ini belum, karena itu tidak dalam format untuk melakukan audiensial. Itu saya anggap itu sebagai suatu faktor yang bisa mengikuti dengan sendirinya. Yang terpenting sekarang kita fokus kepada langkah apa yang kita sudah harus lakukan. Jadi kegiatan-kegiatan selama ini apa yang sudah kegiatan yang kita sudah lakukan kemarin itu
kami bersosialisasi dengan tokoh-tokoh adat masyarakat di daerah Kalimantan, ya utama ini Kalimantan Barat, terus kemudian di Jawa Barat, ya sudah kita lakukan sosialisasi, terus kemudian temu bicara sama beberapa tokoh, dan kelihatannya ya mereka itu sangat antusias dan sangat animo masyarakat di sekitar itu sangat tinggi, dan mereka positive thinking terhadap keberadaan kita ini. Spesifiknya Kalimantan Barat di mana ya? Di Pontianak. Pontianak. Iya. Terus kalau di Jawa Barat? Kalau di Jawa Barat di Bandung. Kapan? Terus ya di Pontianak itu 10 hari yang lalu. Kalau di Jawa Barat sekitar sebulan yang lalu. Terus kemudian Provinsi Banten dan sekitarnya. Justru mereka itu memang ya, kita kalau melihat kultur budaya mereka yang notabene itu mereka itu agak rada-rada sektoral ya. Jadi nuansa agamisnya itu cukup tinggi kalau di daerah Banten. Tapi begitu mereka dengar pemaparan tentang penegakan NKRI, mereka sangat apresiatif dan sangat antusias. Karena mereka tahu betul nilai-nilai NKRI ini memang luhur dan itu sudah termaktub. Ya, cuma kita nggak tahu dalam perjalanan kok bisa seperti ini. Makanya disitulah dibutuhkan peran kita, harus hadir dan harus melakukan sesuatu. Tidak boleh hanya tinggal diam. Itu. Bisa jadi nggak akan disangka wadah ini akan terbentur dengan kelompok-kelompok yang sebenarnya tanda kutip anti Pancasila gitu. Nah, saya tidak melihat bahwa kita itu hadir sebagai kompetitor, tetapi saya melihat bahwa kita itu hadir sebagai sosok daripada kelompok anak bangsa yang masih konsen terhadap nilai nasionalisme. Itu saja. Bang, kelahiran di mana tinggal? Lahirin? Saya di Sulawesi Tengah, Tangga? Kabupaten Poso. Jadi kegiatan sekarang kan pengusaha ya? Saya pengusaha, jadi murni saya sebagai wirausahawan.